Film ini diawali dengan pria tua yang bernama Alec Morgan. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah ingin pensiun di masa tuanya. Alec juga mempunyai penyakit Alzheimer, yaitu sebuah penyakit yang mempengaruhi otaknya, yang mengakibatkan penderitanya mengalami penurunan daya ingat. Di hari itu, Alec mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang warga negara Meksiko bernama Coleman. Untuk menjalankan misinya, Alec lalu menyamar menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit tempat di mana ibu dari Coleman dirawat. Coleman yang sok ganteng pun meminta kepada Alec untuk pergi dari tempat itu. Dan saat Coleman sedang menyapa ibunya, tiba-tiba saja Alec membunuh Coleman dengan menggunakan sebuah tali yang Alec kaitkan. Hola, mamita. Alec lalu mengirim pesan kepada seorang yang memerintahkannya. Dengan isi pesan, selesai lebih awal, pulang tepat waktu. Kali ini kita akan dibawa pergi ke El Paso yang berada di Texas, Meksiko. Seorang polisi bernama Vincent sedang menyamar untuk mengungkapkan sebuah kejahatan perdagangan manusia yang sudah ia selidiki selama 11 bulan. Vincent lalu pergi menemui seorang lelaki bernama Leon yang sudah menjadi targetnya selama 11 bulan. Leon juga sedang menjual anaknya kepada Vincent. Vincent lalu membayar uang yang disepakati dan kemudian pergi untuk menemui seorang gadis 13 tahun bernama Patrick. Vincent pun merasa kasihan kepada Patrick karena Patrick masih muda tetapi sudah menjadi pelacur karena dijual oleh ayahnya. It's Beatrice, right? You don't want to waste time with talking. Saat Patrick membuka kemeja yang dikenakan oleh Vincent dan menemukan sebuah alat pelacak yang ada di dalamnya, Patrick pun lalu berteriak memanggil ayahnya untuk datang ke tempat itu. Namun saat ayahnya sudah terkepung, ia malah menyandra Patrick dan mengancam para polisi agar tidak mendekat. Dan pada saat Leon lengah, Patrick mencoba kabur dengan menggigit lengan Leon. Leon yang tidak siap pun langsung disergap oleh Vincent, hingga menabrak sebuah jendela dan terpental lalu jatuh. Put the gun down. Vincent pun dimarahi atasannya yang bernama Samsul, karena Samsul menganggap penyelidikan selama 11 bulan ini sudah kacau balau. Investigation is laying in the meat I care about is an 11-month investigation. Not necessarily. Don't add insult to injury. Pada suatu hari, Alec ke Meksiko untuk bertemu dengan temannya yang bernama Mauricio. Mauricio lalu memberikan pekerjaan baru untuk membunuh 2 orang di El Paso. Namun Alec menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah ingin pensiun. Mauricio lalu memaksa Alec untuk mengerjakan pekerjaan itu. My brother in El Paso. Are you Men like us. Alec kemudian pergi menuju sebuah hotel untuk melancarkan aksinya. Alec yang sudah mulai pelupa selalu meminum obatnya sebelum bekerja. Alec pun selalu menuliskan sesuatu di tangannya agar dia mudah mengingatnya. Di sana, Alec disuruh seseorang yang bernama William Borden. Di sisi lain, Vincent pergi ke sebuah penampungan anak untuk membawa Patrick pergi bersamanya. Ternyata selain itu, Patrick juga mengetahui rahasia di balik pekerjaan ayahnya. Papa dead? It ain't right. For people like you to stay. I said to never tell. Kembali ke tempat Alec, pada suatu malam Alec mendatangi target pertamanya yang bernama Elvis Van Camp. Dan setelah membunuhnya, Alec lalu pergi dari sana dengan membawa sebuah barang bukti berupa flash disk. Where? I'm here. It's gone too far. Going over there, just letting you know. Vincent lalu membawa Patrick menuju ke sebuah tempat kesejahteraan anak dan meminta Patrick untuk tinggal di sana. Sialnya hari itu dia sudah diikuti oleh Alec, yang ternyata target keduanya adalah membunuh Patrick. Alec pun menunggu situasi menjadi kondusif, dan pada malam hari Alec memasuki tempat itu untuk membunuh Patrick. Namun saat Alec mengetahui bahwa Patrick adalah seorang anak yang masih kecil, Alec pun mengurungkan niatnya dan pergi dari tempat itu.
Keesokan harinya, Alec pun pergi untuk menemui William dan mengajarnya di sebuah toilet umum. Alec lalu meminta William untuk membatalkan kontrak pembunuhan itu. Alec pun memeriksa identitas William dan mengancamnya kalau gadis itu mati, maka William juga akan mati. I don't take fucking. Oh, yeah. The girl stays alive. William yang merasa takut kemudian menelpon orang yang memperkerjakannya. Orang itu bernama Devana Silman. Ia adalah seorang wanita yang sangat kaya raya yang mempunyai pengaruh cukup besar di kota Meksiko. Devana lalu meminta William untuk tidak khawatir dan memintanya untuk menyerahkan urusan itu kepada dirinya. Devana lalu melaporkan Alec kepada perusahaan yang memperkerjakannya serta meminta perusahaan itu untuk mengirim orang lain guna membunuh Patrick. Giving like this is generous. Wait until I'm done with this thing. Never on the office number. Ketika Alec yang berada di sebuah hotel untuk minum sebuah jus anggur, Alec menemukan seorang pria mabuk yang sedang menggoda seorang wanita bernama Maya. Alec yang selalu menghargai perempuan kemudian meminta lelaki itu untuk pergi dari sana. Maya yang melihat kekerenan Alec pun menjadi tertarik dengan kegagahan Alec. Mereka pun langsung mengalami cinta satu malam di hotel tempat Alec menginap. Keesokan harinya, Patrick ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Alec yang hendak pergi dari tempat itu pun kemudian melihat sebuah berita pembunuhan yang menimpa Patrick. Alec yang memiliki ingatan buruk lalu bertanya kepada Maya. Alec menyangka bahwa dirinya lah yang membunuh Patrick. Namun begitu menyadari bahwa bukan dialah yang membunuh Patrick, dia meminta Maya untuk tidak keluar dari hotel itu. Yes. Listen to me. Do you hear me? Yes. Kemudian Alec pergi ke sebuah tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Namun di sana dia menemukan Morcio yang datang untuk membunuh mereka. Dan tak disangka Maya turun ke tempat itu untuk memberikan obat dari Alec yang ketinggalan di kamarnya. Alec pun segera mengejarnya untuk melindungi Maya. Namun Maya lebih dulu tertembak oleh Morcio hingga membuat Maya tewas saat itu juga. Alec yang merasa bersalah pun mengejar Morcio hingga Morcio tertangkap olehnya. Alec pun lalu membawa Morcio ke dalam mobil mengikat dengan erat, serta membawa mayat Maya ke dalam bagasi mobil itu. Mobil yang sudah ditanami bom oleh Morcio akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Hal yang menimpa Morcio pun sampai telinga polisi, lalu menyelidikinya dan menemukan sebuah obat yang tertumpah di parkiran itu. Dan kemudian Alec pun mendatangi William di sebuah gym untuk membunuhnya. Setelah itu, Alec pun pergi ke rumah lamanya yang sudah lama kosong untuk tinggal beberapa hari di sana. Di tempat itu, Alec pun mengeluarkan barang bukti yang dia dapatkan dari Alice Van Camp dan memutarnya di sebuah laptop. Ternyata flash disk itu berisi tentang percakapan Alice Van Camp dengan Devana Silman tentang sebuah pekerjaan gelap. Alec juga menemukan sebuah video yang berisi anak dari Devana Silman, yaitu Randy, sedang meniduri Patrick. Alec pun kembali menulis semua petunjuk itu di tangannya agar ia tidak melupakannya. Kematian William pun menjadi berita yang mengejutkan bagi pihak kepolisian. Vincent lalu mengajak dua orang rekannya yaitu Linda serta Marquez untuk menyelidiki kemungkinan keterkaitan pembunuhan William dengan Maya serta Morcio. Lalu atasannya menunjuk Vincent, Linda serta Marquez untuk menyelidikinya lebih lanjut. Was that you, Marquez? Turned out to be a jacket of 32. That's but you can't be sure. We're gonna need Marquez today. Yeah.
Vincent Marquez lalu menemui istri dari William untuk mencari sumber informasi. Namun mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari istrinya yang bernama Anna Borden. Doesn't seem like him. One big cocktail party. Thanks for your help, Mrs. Borden. Keesokan harinya, Randy yang ketakutan atas kematian William pergi untuk menemui ibunya, yaitu Tiffany Hillman. Namun ibunya menenangkannya agar ia tidak terlalu khawatir dengan yang terjadi dan memintanya untuk berlibur. Out tomorrow night. It's all been Listen to arranged. me. I can do rehab there. Rehab. I know you. Di sisi lain, Alec pun menelpon Vincent mengaku sebagai David Marshall. Alec melaporkan kepada Vincent tentang semua keterkaitan atas semua pembunuhan yang sudah Alec lakukan. Alec lalu meminta Vincent untuk mengungkapkan dalang di balik kematian Patrick. Setelah itu, Alec pun menghilang. He's fucking with us. Setelah itu, Marquez menyelidiki tentang William Borden. Dia menemukan sebuah fakta bahwa William bekerja untuk Tiffany Hillman. Marquez lalu memberitahu Vincent tentang informasi yang dia dapatkan setelah penyelidikannya. Borden was probably one of... Fellas, we're talking about one of the most powerful. I mean, if you're gonna take. Right. What? On the... Mengetahui Randy akan menjadi target pembunuhan selanjutnya dari Alec, pihak kepolisian lalu melindungi Randy yang sedang mengadakan sebuah pesta di sebuah kapal pesiar. Linda dan Marquez datang ke pesta itu mengawasi Randy, sedangkan Vincent memantau situasi dari dalam mobil di luar kapal. Saat mereka lengah dari penjagaan Randy, Alec yang sudah berada di atas kapal pun membunuh Randy. Setelahnya, Alec pun pergi dari kapal itu. Vincent pun lalu mengejar Alec, namun berakhir ditangkap oleh Alec. Put it down. Marquez pun lalu datang ke tempat itu dan menodongkan senjatanya kepada Alec. Namun Vincent memintanya untuk tidak ikut campur. Dan saat Alec pergi menggunakan sebuah mobil, Marquez pun menembaknya secara acak berhasil melukai tubuh dari Alec. Untuk menghindar dari polisi yang mengejarnya, Alec lalu mencuri sebuah mobil dan terlihat tele karena penyakitnya yang kambuh. Alec juga sempat membunuh seorang polisi secara tidak sengaja yang mencoba memeriksanya. Setelah itu, Alec pun kembali menuju ke dalam rumahnya untuk bersembunyi dan mengobati lukanya. Setelah Alec menyembuhkan lukanya, Alec pun berniat mendatangi Tiffany Hillman di kediamannya. Namun di kediaman Tiffany Hillman dijaga ketat oleh para polisi yang dipimpin oleh Denny. Alec lalu membuat sebuah keributan dan mencoba mengecoh semua polisi yang ada di sana. Boys, check in. Sempat terjadi baku tembak antara polisi dan Alec. Namun Alec yang sangat jago itu pun berhasil mengecoh polisi yang ada di sana dan berhasil mengajar si Denny. Alec yang terlihat geram dengan Tiffany Hillman yang telah membunuh Patrick, kemudian menodongkan pistolnya. Dan saat Alec hendak menembak Tiffany, ternyata peluru yang ada di dalam senjata itu tidak ada. Alec pun dihajar oleh Denny dari arah belakang hingga pingsan. Down. I know what you've done. Denny lalu membawa Alec ke sebuah tempat interogasi dan mengajarnya, namun Alec mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara kecuali dengan Vincent. Vincent yang mengetahui bahwa Alec ditahan, lalu meminta kepada atasannya untuk membawa Alec kepadanya. Vincent juga melampirkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Randy yang sudah disimpan dalam bentuk flash disk kepada atasannya. Jesus, I need you to transfer him into our custody. Daddy. But it seems very... Denny pun membawa Alec untuk diserahkan kepada Vincent.
Vincent, Linda, dan Marquez lalu menjenguk Alex yang sudah tidak berdaya di ranjang rumah sakit untuk mendapatkan beberapa informasi. FBI. I'm not asking for one. Melihat Alex yang sedang berada di rumah sakit, Ivana pun meminta seorang dokter yang juga temannya untuk membunuh Alex dengan sebuah suntikan yang sudah diisi racun untuk membalaskan dendam anaknya yaitu Randy. Being here for me during all this. I will never really know why someone is with me. You were weak, but he was my son. Vincent lalu menyelidiki tentang kejahatan dari Ivana melalui Alex, dan Alex pun ingin memberikan sebuah bukti yang sudah ia persiapkan. Namun karena penyakit Alzheimer-nya, Alex pun tidak berhasil mengingat di mana dia menaruh bukti penting berupa flash disk. It ain't guaranteed. I have evidence threatening the first man. Help. We will. Vincent lalu melaporkan tentang bukti penting itu kepada atasannya. Atasannya pun lalu memerintahkan Vincent untuk menemukan bukti penting itu. Dan setelah itu, ia berjanji bahwa ia akan menangkap Ivana Hillman apapun yang terjadi. Knew that her son was raping minors. Vincent pun meminta Alex untuk kembali mengingat di mana dia menyimpan barang penting itu. Namun dengan terbata-bata, Alex mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingatnya. Alex lalu menjelaskan biasanya dia menuliskan hal penting di lengan kirinya. Namun saat itu, lengan kirinya terlihat bersih dan tidak ada satu tulisan di sana. It's lost. There's no case against Sealman. Pada malam harinya, dokter kiriman dari Ivana Hillman sudah berada di tempat Alex dirawat. Saat dia hendak menyuntikkan sebuah cairan di tangan Alex, Alex pun berhasil terbangun dan menyandaranya. Dan dalam sekejap, rumah sakit itu pun dikepung oleh polisi. Alex pun meminta kepada pihak kepolisian untuk berbicara dengan Vincent. Can't do it. He said for you to head right in. It's to talk to you. Saat Vincent sampai di sana, Alex pun melindungi dirinya dengan menukar pakaian dengan dokter itu agar dia tidak tertembak. Benar saja saat penembak itu menembaknya, polisi malah menembak dokter yang hendak membunuh Alex. Alex pun berlari untuk memasuki mobil dari Vincent. Saat Alex sedang mengancam Vincent, Alex pun secara tidak sengaja mengeja sebuah kata Barry. Alex kemudian keluar dari mobil itu dan semua polisi yang ada di sana pun langsung menembaki Alex hingga tewas. Just a or why? No, right? Alex. Yes. Yeah. Alex. Setelah kejadian pada malam itu, tim dari Vincent, Linda, dan Marquez pun dibubarkan. Linda dikirim ke bagian kejahatan anak. Marquez juga dikembalikan ke negara Meksiko. Sedangkan Vincent dibebas tugaskan agar ia tidak mengungkit kejahatan yang telah dilakukan oleh Ivana Hillman. They won't let Hugo in the building. Where are they sending you? Saat Vincent sedang membereskan foto dari Alex Morgan yang terpampang di sebuah dinding, tiba-tiba ia menemukan sebuah foto bertuliskan Barry atau anggur. Vincent lalu mengingat perkataan terakhir dari Alex yaitu Barry. Vincent lalu mendatangi tempat itu dan menemukan sebuah bukti yang telah disimpan oleh Alex. Your heart was in the right place. Vincent pun menyerahkan bukti rekaman itu kepada atasannya dan meminta atasannya untuk menangkap Ivana Hillman. Tapi atasannya menganggap bahwa bukti itu tidak cukup untuk dijadikan bukti untuk menangkap Ivana Hillman. Vincent pun merasa dihianati oleh atasannya sendiri. Vincent yang marah lalu diminta pergi oleh atasannya yang ada di sana. If I bring you this recording, It's not a case I can win. you're kidding me. Him, she'd probably still win. What does she mean? What's going on? We all know what's going. Make it a long one. Pada suatu malam saat Vincent sedang istirahat, Vincent diajak dugem oleh Linda untuk menghilangkan kejenuhan. Kita pun diperlihatkan dengan kehidupan Ivana Hillman yang terlihat hidup dalam kehampaan.
setelah kematian anaknya yaitu Randy. Malam itu Tivana Hillman terlihat sedang menyusun sebuah kartu serta meminum segelas anggur. Tiba-tiba saja ada seorang dari belakang menggorok leher dari Tivana Hillman. Ia pun tewas dalam kehampaan. Orang yang membunuh Tivana Hillman adalah Marquez, yaitu polisi dari negara Meksiko yang ternyata membenci kejahatan yang dilakukan Tivana Hillman kepada para perempuan serta anak-anak. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menjadi pembunuh bayaran kalau mental belum kuat. Saya Ambon dari CEO dari Tukang Film mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kacang rebus Asia Afrika.